Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan mempelajari materi fungsi. Setelah kalian pada pertemuan lalu mempelajari mengenai perbedaan antara fungsi dan relasi, nah kali ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam fungsi. Nah, kira-kira ada berapa macam fungsi yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi linear. Nah, perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami bentuk umum dari fungsi linear yaitu f(x) sama dengan ax ditambah b, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini wajib kalian hafalkan. Bentuk umum dari fungsi linear adalah f(x) sama dengan ax ditambah b. Kemudian kita langsung ke contohnya. Yang pertama, diketahui fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah 2. Nah, ini contoh dari fungsi linear dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, itu merupakan fungsi linear. Nah, dari fungsi linear ini kalian diminta menentukan yang pertama nilai f negatif 1, nilai f0, dan nilai f2. Yang kedua, kalian diminta menentukan domain. Yang ketiga, kalian diminta menentukan range. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis lagi fungsi linearnya yaitu f(x) sama dengan 2x plus 2. Yang pertama kita akan mencari nilai f negatif 1, maka x-nya kita ganti dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 2, maka f negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah 2, maka diperoleh nilai dari f negatif 1 sama dengan 0. Berikutnya dengan cara yang sama kita akan menentukan nilai dari f0, berarti x-nya diganti dengan 0, maka f0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 2. f0 sama dengan 0 ditambah 2, maka f0 bernilai 2. Yang ketiga, kita menentukan f2, maka x-nya diganti dengan 2. f2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2, maka f2 sama dengan 4 ditambah 2, nilai f2 diperoleh 6. Nah, berikutnya kalian diminta menentukan domain. Kita tulis lagi fungsi linearnya yaitu f(x) sama dengan 2x ditambah 2. Nah, kalian di sini sudah tahu bahwa domain adalah daerah asal. Nah, domain atau daerah asal itu berhubungan dengan nilai x. Nah, harus kalian ingat, domain atau daerah asal itu berhubungan dengan nilai x. Nah, berarti dari fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah 2, kira-kira bilangan berapa saja yang bisa digunakan untuk menggantikan nilai x di sini? Kira-kira bilangan berapa saja? Kalau bilangan positif boleh atau tidak? Ya tentu boleh. Bilangan 0 boleh apa tidak? Boleh. Bilangan negatif boleh. Bilangan pecahan atau rasional boleh juga. Sedangkan bilangan akar atau irasional boleh. Berarti di sini kesimpulannya domain dari fungsi linear itu boleh semua bilangan. Maka dari itu domain dari fungsi linear atau lebih tepatnya fungsi linear f(x) sama dengan 2x plus 2, domainnya yaitu
df sama dengan, df itu domain fungsi, df sama dengan x elemen bilangan real, atau semua bilangan real bisa dijadikan sebagai domain untuk fungsi linier. Berikutnya untuk range, kita tulis lagi fungsinya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 2. Nah, sudah kalian ketahui range dia merupakan daerah hasil, maka dari itu range itu berhubungan dengan nilai y. Saya ulangi lagi, apabila domain tadi itu daerah asal berhubungan dengan nilai x, sedangkan range itu daerah hasil itu berhubungan dengan nilai y. Nah, apabila tadi pada domain itu boleh semua bilangan real, nah sekarang hasilnya atau y-nya apakah boleh semua bilangan itu merupakan hasil dari fungsi linier? Nah, jawabannya boleh. Maka range dari fungsi linier juga RF atau rank fungsinya sama dengan y elemen bilangan real. Semua bilangan itu boleh menjadi hasil dari fungsi linier. Untuk contoh yang kedua, masih pada pembahasan fungsi linier. Contohnya yaitu diketahui fungsi linier untuk x elemen bilangan real. Nah, di sini soalnya adalah diketahui fungsi linier, tapi belum diketahui fungsi liniernya apa. Nah, kalau begini soalnya, maka kalian selalu mengarah pada bentuk umum dari fungsi linier. Diketahui fungsi linier untuk x elemen bilangan real. Nah, berarti kalian langsung mengingat bentuk umum dari fungsi linier adalah ax plus b. Jika f negatif 1 sama dengan negatif 4 dan f2 sama dengan 5, maka kalian diminta menentukan yang pertama nilai a dan b. Nah, tadi kan fungsi linier bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, kalian diminta menentukan nilai a dan b. Yang kedua yaitu diminta menentukan rumus fungsinya. Nah, setelah ketemu nilai a dan b, nah nanti bisa ditentukan rumus fungsinya. Yang ketiga diminta menentukan domain, dan yang keempat diminta menentukan range. Lanjut ke penyelesaian. Yang pertama kita akan menentukan nilai a dan b. Nah, tadi karena diketahuinya hanya fungsi linier, guru ulangi lagi, maka kalian mengingatnya kepada bentuk umumnya. Maka kita tulis bentuk umum dari fungsi linier yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, sudah diketahui jika f negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 4. Kita tulis f negatif 1 sama dengan negatif 4. Maka dari ini kita sudah ketahui bahwa x-nya itu adalah negatif 1, sedangkan hasilnya atau y-nya atau f(x), karena y itu sama saja dengan f(x), itu bernilai negatif 4. Maka dari sini kita masukkan ke bentuk umum, x diganti dengan negatif 1, maka kita peroleh a dikali negatif 1 ditambah b, hasilnya adalah sama dengan negatif 4. Maka diperoleh persamaan negatif a ditambah b sama dengan negatif 4 sebagai persamaan yang pertama. Dengan cara yang sama kita akan masukkan nilai f2 yang sama dengan 5, maka x-nya itu 2, y-nya atau hasilnya adalah 5, kita masukkan ke bentuk umum, maka kita peroleh a dikali 2 ditambah b sama dengan 5. Maka kita peroleh persamaannya 2a ditambah b sama dengan 5 sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Untuk menentukan nilai a dan b berarti tinggal kita eliminasi. Kita tulis lagi persamaan yang pertama yaitu
negatif A ditambah B sama dengan negatif 4. Berikutnya persamaan yang kedua, 2A ditambah B sama dengan 5. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel B, maka kedua persamaan kita kurangi. Min A dikurangi 2A hasilnya adalah negatif 3A. B dikurangi B habis, negatif 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 9. Maka diperoleh negatif 3A sama dengan negatif 9. Maka A-nya diperoleh 3. A sama dengan 3 kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai B. Maka negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 4, B-nya diperoleh negatif 1. Nah, sudah. Untuk pertanyaan yang pertama sudah dapat kita tentukan. Jadi, nilai E-nya sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan negatif 1. Nah, dari nilai A sama dengan 3 dan B negatif 1, kita dapat menentukan rumus fungsi yang dimaksud. Nah, kita tulis lagi bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Nah, sedangkan nilai A-nya sudah ketemu 3, nilai B-nya sudah ketemu negatif 1. Tinggal kita masukkan pada bentuk umum. A diganti dengan 3, B diganti dengan negatif 1. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah negatif 1 atau fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, ini maka ditemukan rumus fungsi yang dimaksud. Nah, yang ketiga, kita menentukan domain. Nah, sama dengan contoh yang pertama, domain untuk fungsi linier, bilangan berapa saja yang bisa dijadikan sebagai daerah asal atau untuk menggantikan nilai x, maka df-nya adalah x elemen bilangan real. Boleh semua elemen bilangan real dijadikan sebagai domain untuk fungsi linier. Berikutnya, range dari fungsi ini. Nah, sama dengan domain. Bilangan berapa saja yang bisa dijadikan sebagai hasil? Nah, jawabannya RF sama dengan Y elemen bilangan real. Hasilnya adalah boleh semua bilangan real. Positif boleh, bilangan negatif boleh, 0 boleh, pecahan boleh, bahkan akar juga boleh. Nah, fungsi kedua yang akan kita pelajari yaitu fungsi rasional. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan fungsi rasional karena di awal dulu kita sudah mempelajari mengenai pertidaksamaan rasional. Masih ingat fungsi rasional itu yang seperti apa? Fungsi rasional itu adalah fungsi pecahan. Nah, ada pembilang, ada penyebut. Maka dari itu perlu kalian ketahui, perlu kalian ingat bentuk umum dari fungsi rasional yaitu y sama dengan fx per gx, di mana fx atau gx-nya merupakan fungsi, boleh fungsi linier, boleh fungsi kuadrat, bahkan boleh fungsi irasional atau fungsi akar. Langsung saja ke contoh. Nah, pada fungsi rasional kita diminta menentukan domain dan range dari fungsi y sama dengan x ditambah 2 per x dikurangi 3. Nah, ini contoh dari fungsi rasional. Yang saya contohkan pembilangnya menggunakan fungsi linier, penyebutnya juga menggunakan fungsi linier. Nah, dari fungsi ini kita diminta menentukan domain dan range. Langsung jawab. Kita tulis lagi untuk menentukan domain. Kita tulis lagi persamaannya yaitu y sama dengan x ditambah 2 per x dikurangi 3. Nah, ingat lagi untuk menentukan domain atau daerah asal, kita ingat lagi, kita fokus. Untuk domain itu berkaitan dengan nilai x, tapi dalam bentuk y sama dengan, berarti x-nya berada di ruas kanan. Nah, kebetulan pada fungsi yang dicontohkan sudah dalam bentuk y sama dengan atau x-nya
sudah berada di ruas kanan. Maka dari itu sudah tinggal kita tentukan bilangan berapa saja yang boleh dijadikan domain atau daerah asal pada fungsi rasional ini. Kira-kira boleh semua bilangan elemen bilangan real atau tidak? Nah, jawabannya ternyata tidak. Tidak semua bilangan boleh dijadikan sebagai domain atau daerah asal fungsi rasional. Jawabannya kenapa kok tidak boleh, alasannya. Nah, kalian ingat, pada fungsi rasional atau pada fungsi pecahan, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Apabila ada pecahan dengan penyebut 0, nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, di sini berarti untuk menentukan domain atau daerah asal dari fungsi rasional ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Fungsi rasional ini akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Saya ulangi lagi. Fungsi ini akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Karena apabila penyebutnya 0, fungsi ini akan bernilai tidak terdefinisi. Pecahan dengan penyebut 0 itu tidak terdefinisi. Nah, ulangi lagi. Maka untuk menentukan domainnya, syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari fungsi yang saya contohkan, penyebutnya yang mana? Nah, penyebut kan yang bawah, maka penyebutnya adalah X dikurangi 3. Syaratnya tidak boleh sama dengan 0, maka X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Negatif 3 di ruas kiri tinggal kita pindah saja ke ruas kanan, jadi X nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, jadi ada satu bilangan yang tidak boleh dijadikan sebagai domain fungsi ini, yaitu X tidak boleh sama dengan negatif 3. Maka domain dari fungsi Y sama dengan X ditambah 2 per X dikurangi 3, domainnya adalah DF sama dengan boleh semua X elemen bilangan real kecuali 3 atau X elemen bilangan real, X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, untuk range-nya kita tulis lagi fungsi rasionalnya, yaitu Y sama dengan X ditambah 2 per X dikurangi 3. Nah, kita ingat lagi, untuk range itu berkaitan dengan nilai Y, tapi fungsinya harus dalam bentuk X sama dengan atau Y-nya berada di ruas kanan. Maka dari itu fungsi ini harus kita ubah dulu menjadi X sama dengan variabel Y-nya di ruas kanan. Nah, caranya bagaimana? Kita akan kalikan silang terlebih dahulu. Nah, Y yang di ruas kiri itu sama dengan Y per 1. Maka kita kalikan silang. Y dikali X dikurangi 3. Yang X ditambah 2 dikali dengan 1. Karena dikali dengan 1 ya tidak perlu ditulis. Nah, yang ruas kiri Y dikali X yaitu XY. Y dikali negatif 3 yaitu dikurangi 3Y sama dengan X ditambah 2. Nah, karena bentuk ini akan kita ubah menjadi X sama dengan atau X-nya di ruas kiri, Y-nya di ruas kanan, maka yang ada unsur X-nya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada unsur X-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka kita peroleh XY sama dengan XY dikurangi Y sama dengan 3Y ditambah 2. Nah, sudah. Yang ada X-nya sudah berada di ruas kiri semua. Tapi kalian perhatikan, di ruas kiri itu masih ada unsur Y. Nah, sedangkan yang ruas kiri itu harus X saja atau Y-nya berada di kanan. Nah, setelah ini berarti diapakan? Nah, berarti harus kita faktorkan. Ruas kiri harus kita faktorkan.
Nah, ruas kiri kita faktorkannya bagaimana? Nah, berarti kita keluarkan X-nya. Maka X dikali Y dikurangi 1 sama dengan ruas kanannya tetap, yaitu 3Y ditambah 2. Nah, setelah X-nya keluar, maka kita bisa ubah menjadi bentuk X sama dengan. Maka kita peroleh X sama dengan 3Y ditambah 2 per Y dikurangi 1. Karena pada ruas kiri itu sama aja dengan X dikali Y min 1. Maka yang Y dikurangi 1 bisa kita pindah ke ruas kanan sebagai pembagi. Atau kita peroleh X sama dengan 3Y ditambah 2 dibagi Y dikurangi 1. Nah, sudah kita peroleh menjadi bentuk X sama dengan dimana Y-nya sudah berada di ruas kanan. Nah, kembali lagi, karena kita menentukan range, kita fokus kepada Y karena berkaitan dengan nilai Y. Ya sudah, Y yang di ruas kanan itu bentuknya adalah rasional. Nah, kita ingat lagi, apabila bentuknya rasional berarti ada syaratnya. Nah, di sini syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka sama, fungsi ini akan terdefinisi jika penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya yaitu Y dikurangi 1. Maka Y dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka diperoleh Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka dari itu, range fungsi dari fungsi Y sama dengan X ditambah 2 per X dikurangi 3, yaitu Y elemen bilangan real kecuali Y sama dengan 1. Atau Y elemen bilangan real di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu cara untuk menentukan domain atau range dari fungsi rasional. Yang ketiga, kita akan mempelajari fungsi irasional. Nah, sudah kalian ketahui juga, sudah kalian pelajari, kalian tidak asing dengan fungsi irasional, bahwa fungsi irasional itu sama saja dengan fungsi yang bentuk akar. Maka dari itu, bentuk umum dari fungsi irasional yaitu Y sama dengan akar Gx. Nah, di mana Gx yang berada di dalam akar itu bisa berupa fungsi linier, bisa berupa fungsi kuadrat, atau bahkan bisa berupa fungsi rasional. Nah, langsung saja ke contoh. Tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan akar X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7. Nah, di sini saya contohkan fungsi irasionalnya yang di dalam akar atau numerusnya kita menggunakan fungsi kuadrat atau akar X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7. Langsung saja ke penyelesaian. Kita diminta menentukan domain dan range. Nah, kita akan menentukan domainnya dulu. Kita tulis lagi fungsinya Y sama dengan akar X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7. Nah, kita ulangi lagi bahwa domain atau daerah asal itu selalu berkaitan dengan nilai X, tapi dalam bentuk Y sama dengan X-nya di ruas kanan. Nah, kebetulan ini fungsinya sudah Y sama dengan dan X-nya sudah di ruas kanan. Nah, berarti tinggal kita tentukan kira-kira X-nya atau bilangan apa saja yang bisa dijadikan domain atau daerah asal dari fungsi irasional. Kira-kira boleh semua bilangan atau tidak? Nah, jawabannya di sini tidak. Karena apa? Karena kita perlu mengingat lagi bahwa numerus atau yang ada di dalam akar, bilangan yang ada di dalam akar itu tidak boleh ada yang bernilai negatif. Nah, kenapa? Karena apabila ada negatif dalam akar atau akar negatif nanti adalah imajiner, berarti tidak boleh ada numerus yang negatif. Tapi kalau 0 boleh apa tidak? Boleh. Kalau positif boleh sekali. Maka dari itu di sini nanti ada syaratnya juga. Berarti nanti fungsi ini akan terdefinisi apabila
numerus atau fungsi atau bilangan yang berada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita ulangi lagi, ingat untuk menentukan domain dari fungsi irasional itu ada syaratnya, yaitu numerusnya atau bilangan yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dari fungsi yang saya contohkan numerusnya yaitu x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7, maka x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7 itu syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal yang di ruas kiri kita faktorkan. Setelah difaktorkan hasilnya adalah x dikurangi 7 dikali x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita peroleh x dikurangi 7 sama dengan 0, x sama dengan 7. Atau x ditambah 1 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini kembali lagi ingat pada pertidaksamaan kuadrat yang sudah dipelajari pertemuan yang lalu. Berarti kita akan menentukan nilai positif dan negatifnya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini. Kita gambar garis bilangan. Kita urutkan dari yang terkecil, masih ingat, yaitu negatif 1 dan 7. Negatif 1 menggunakan bulatan tertutup, 7 juga menggunakan bulatan tertutup karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Nah, setelah itu kita ambil salah satu bilangan di antara mereka, contohnya kita ambil 0 yang ada di tengah, kita masukkan ke pemfaktoran, maka hasilnya 0 dikurangi 7 negatif, 0 ditambah 1 itu positif, maka 0 dikali positif hasilnya negatif, maka ruang yang di tengah itu bernilai negatif, maka otomatis yang kanan bernilai positif, yang kiri bernilai positif. Nah, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka kita memilih daerah yang positif. Nah, maka dari itu di sini kita dapat simpulkan, maka domain dari fungsi y sama dengan akar x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7 adalah df sama dengan x kurang dari sama dengan negatif 1 atau x lebih dari sama dengan 7, x-nya elemen bilangan real. Nah, sedangkan untuk range-nya kita tulis lagi fungsinya sama, y sama dengan akar x kuadrat min 6x dikurangi 7. Nah, sama seperti untuk menentukan range pada fungsi rasional. Untuk menentukan range maka kita fokus pada nilai y, tapi dalam bentuk x sama dengan, maka kita akan ubah dulu bentuk ini menjadi x sama dengan atau y-nya di ruas kanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena ini ada bentuk akar, berarti kita harus hilangkan akarnya. Untuk menghilangkan akarnya berarti kedua ruas harus kita kuadratkan. Ruas kiri kita kuadratkan menjadi y kuadrat, ruas kanan kita kuadratkan, maka akarnya hilang, diperoleh x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7. Nah, sama yang ada unsur x-nya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada kita pindah ke ruas kanan, maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 6x sama dengan y kuadrat ditambah 7. Nah, dari bentuk ini kita lihat pada ruas kiri sudah kita peroleh x kuadrat dikurangi 6x. Apabila akan kita ubah menjadi x saja, apabila dengan menggunakan pemfaktoran apakah bisa? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena dengan menggunakan pemfaktoran atau kita keluarkan x-nya, nanti masih ada variabel x di dalam kurung. Maka dari itu untuk mengubah menjadi bentuk x saja, apabila ada bentuk seperti ini, dengan cara seperti apa? Menggunakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian masih ingat kuadrat sempurna materi pada kalian waktu SMP? Nah, Bu Guru ingatkan lagi. Contoh dari kuadrat sempurna itu seperti ini. Yang pertama, kita punya A ditambah B dikuadratkan. Nah, ini adalah contoh dari kuadrat sempurna atau A ditambah B dikali A ditambah B, yang hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, atau A dikurangi B
dikuadratkan atau A min B dikali A min B yang hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Atau contohnya lagi yaitu A ditambah 2 dikuadratkan. Nah, ini contoh dari kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu contohnya adalah A ditambah 2 dikali A ditambah 2. Pemfaktorannya itu sama. A ditambah 2 dikali A ditambah 2. Yang hasilnya adalah A kuadrat ditambah 4A ditambah 4. Atau contohnya satu lagi yaitu A dikurangi 3 dikuadratkan. Atau A dikurangi 3 dikali A dikurangi 3 yang sama dengan A kuadrat dikurangi 6A ditambah 9. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya untuk mengubah bentuk x kuadrat min 6x menjadi kuadrat yang sempurna. Nah, berarti harus kita lengkapi dulu. Yang di ruas kiri baru ada x kuadrat dikurangi 6x. Nah, berarti untuk kita ubah menjadi kuadrat sempurna harus kita lengkapi dengan suatu bilangan agar kita bisa ubah menjadi kuadrat sempurna. Nah, bilangannya itu berapa? Nah, kita perhatikan pada contoh yang saya contohkan, contoh yang ketiga dan keempat. Nah, suku yang ketiga itu ada 4 dan 3. Nah, ternyata dia itu diperoleh dari setengahnya koefisien suku yang kedua, kemudian dikuadratkan. Nah, sebagai contoh, kita lihat untuk contoh yang ketiga. Nah, suku yang kedua pada contoh yang ketiga itu adalah koefisiennya adalah 4. Setengahnya 4 itu berapa? 2. Nah, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Nah, baru fungsi A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 ini bisa diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu A ditambah 2 dikuadratkan. Nah, lagi kita lihat contoh yang keempat, di mana A kuadrat dikurangi 6A ditambah 9. Nah, 9-nya itu ternyata diperoleh dari setengahnya negatif 6 itu berapa? Yaitu negatif 3. Nah, negatif 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9. Nah, maka suku yang ketiga itu diperoleh dari setengahnya koefisien suku yang kedua kemudian dikuadratkan. Semoga sudah paham ya. Nah, kita kembali lagi ke penyelesaian untuk menentukan rank yang ruas kiri. Nah, di situ di ruas kiri sudah kita peroleh x kuadrat dikurangi 6x. Nah, kita akan melengkapi dengan suatu bilangan atau kita akan mencari suku ketiganya. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi sudah saya jelaskan, kita lihat. Maka suku keduanya yaitu koefisien suku keduanya yaitu negatif 6 ya. Nah, setengahnya negatif 6 itu berapa? Yaitu negatif 3. Nah, negatif 3 kita kuadratkan, maka hasilnya 9. Nah, ternyata bilangan yang harus kita lengkapi agar bentuk itu dapat kita ubah menjadi kuadrat sempurna, maka bilangannya adalah 9. Maka kita peroleh ruas kanannya yaitu x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Nah, apabila ruas kiri ditambah dengan 9, maka otomatis ruas kanan juga harus kita tambah 9, yaitu y kuadrat ditambah 7 ditambah 9. Nah, ruas kiri sudah dapat kita ubah menjadi kuadrat sempurna menjadi x dikurangi 3 dikuadratkan. Ruas kanan kita peroleh y kuadrat ditambah 16. Nah, masih ada kuadrat di ruas kiri. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, maka kedua ruas kita akar. Ruas kiri kita akar, maka kuadratnya hilang menjadi x dikurangi 3. Ruas kanan kita akar, berarti berubah menjadi bentuk akar, tapi ada positif dan negatif. Jadi positif negatif akar y kuadrat ditambah 16. Maka x sama dengan 3 ditambah positif negatif akar y kuadrat ditambah 16. Nah, sudah dalam bentuk x sama dengan y-nya sudah ada di ruas kanan. Nah, ulangi lagi. Untuk menentukan range-nya kita fokus ke y yang sudah ada di ruas kanan. Nah, y-nya di situ berada dalam akar atau bentuknya adalah irasional. Berarti ada syaratnya di sini.
Fungsi ini akan terdefinisi apabila numerusnya atau yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang di dalam akar yaitu y kuadrat ditambah 16, maka y kuadrat tambah 16 lebih dari sama dengan 0. Maka y kuadrat lebih dari sama dengan negatif 16. Berarti y-nya kita lihat bilangan berapa saja yang hasilnya adalah lebih dari negatif 16. Ternyata rank fungsi dari fungsi y sama dengan akar x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7 adalah y elemen bilangan real. Semua bilangan real bisa dijadikan sebagai hasil dari fungsi y sama dengan akar x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7. Nah, ini cara untuk menentukan domain dan range dari fungsi irasional. Nah, yang keempat atau fungsi yang terakhir akan kita pelajari yaitu fungsi kuadrat. Namanya saja fungsi kuadrat, maka nanti ada bentuk pangkat 2 atau kuadrat. Jadi bentuk umumnya dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti apabila a-nya sama dengan 0 nanti akan berubah menjadi fungsi linier. Langsung saja sebagai contoh, tentukan domain dan range dari fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Langsung jawab. Pertama kita akan menentukan domain. Nah, kita tulis lagi fungsinya y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah y. Nah, sekarang domain dari fungsi kuadrat, kira-kira bilangan berapa saja yang bisa dijadikan sebagai daerah asal atau sebagai nilai x pada fungsi kuadrat? Positif boleh, bilangan 0 boleh, bilangan negatif boleh, bilangan pecahan boleh, bilangan akar boleh. Jadi kesimpulannya adalah boleh semua bilangan dijadikan sebagai domain atau daerah asal fungsi kuadrat. Maka dari itu domain dari fungsi kuadrat ini yaitu df sama dengan x elemen bilangan real. Jadi fungsi kuadrat itu sama dengan fungsi linier, yaitu domainnya itu boleh semua bilangan real. Tapi pada range-nya berbeda. Nah, untuk range elemen untuk range pada fungsi kuadrat kita tulis lagi fungsinya yaitu y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Nah, sama lagi. Untuk menentukan range kita fokus pada y atau berkaitan dengan nilai y. Tapi dalam bentuk x sama dengan, maka fungsi ini akan kita ubah lagi menjadi x sama dengan y-nya berada di ruas kanan. Nah, berarti sama. Yang ada unsur x-nya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada kita pindah ke ruas kanan. Maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 6x sama dengan y dikurangi 5. Nah, sama dengan tadi untuk menentukan range pada fungsi irasional. Nah, kita di ruas kiri punya bentuk x kuadrat dikurangi 6x. Apabila bentuk ini kita faktorkan atau kita keluarkan x-nya, nanti masih ada x yang di dalam kurung. Nah, maka caranya untuk memisahkan x saja, maka kita akan ubah menjadi kuadrat sempurna. Berarti harus kita lengkapi dulu dengan suatu bilangan agar kita bisa ubah menjadi bentuk sempurna. Nah, masih ingat? Untuk melengkapinya berarti kita akan cari bilangannya dulu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita lihat suku kedua, koefisien dari suku kedua yaitu negatif 6. Setengahnya dari negatif 6 yaitu negatif 3. Kemudian kita kuadratkan negatif 3 yaitu 9. Maka bilangan yang akan digunakan untuk melengkapi yaitu positif 9. Maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Apabila ruas kiri ditambah 9 berarti ruas kanan juga ditambah 9. Maka y dikurangi 5 ditambah 9. Ruas kiri kita ubah menjadi kuadrat sempurna menjadi x dikurangi 3 dikuadratkan. Ruas kanan sama dengan y ditambah 4. Nah, di sini ruas kiri bentuknya kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya maka kita akar kedua ruas.
Yang ruas kiri di akar hasilnya adalah X dikurangi 3. Ruas kanan di akar hasilnya adalah plus minus akar Y ditambah 4. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 3 plus minus akar Y ditambah 4. Nah, kembali lagi untuk menentukan range kita fokus ke Y-nya saja. Nah, Y-nya ada di dalam akar. Nah, berarti kita fokus saja yang bentuk akar. 3-nya abaikan. Maka karena ini bentuknya akar atau irasional ada syaratnya. Fungsi ini akan terdefinisi apabila numerusnya atau yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Nah, yang di dalam akar yaitu Y ditambah 4, maka Y ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Y akan lebih dari negatif 4. Maka kita peroleh RF-nya atau range fungsinya yaitu Y lebih dari sama dengan negatif 4, Y elemen bilangan real. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan domain dan range dari fungsi kuadrat dan dari fungsi-fungsi lainnya. Apabila nanti ada yang belum paham, nanti boleh Bu Guru minta tolong dengan sangat ditanyakan saat PJJ berlangsung. Oleh karena itu, Bu Guru akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.